Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini, hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Korah dan kawan-kawan memasuki hari yang ke-6 dengan judul renungan Tetap Nekat. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Tidak semua orang yang berbuat kesalahan atau dosa langsung mendapat hukuman dari Tuhan. Seharusnya hal itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk orang tersebut berbalik dan bertobat. Namun sayang, banyak orang yang mengabaikan kesempatan itu dan terus berbuat kesalahan atau dosa sampai akhirnya murka Tuhan turun atas orang tersebut. Korah adalah salah satunya. Karena dia tetap nekat untuk melawan Musa dan Harun yang pada hakikatnya melawan Tuhan. Karena melawan Musa dan Harun, maka Musa meminta Korah dan kumpulannya untuk menghadap Tuhan esok harinya untuk mempersembahkan korban ukupan. Perhatikan, perintahnya adalah esok harinya. Artinya, ada waktu untuk berubah pikiran, menyadari, dan mengakui akan kesalahan atau dosanya, dan tidak perlu menerima tantangan Musa tersebut. Namun, yang dikatakan di dalam Bilangan 16 ayat yang ke-18, maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Tempat untuk mempersembahkan korban ukupan adalah di pintu kemah pertemuan, bukan di tempat kudus, tempat mezbah pembakaran ukupan berada, karena tempat kudus tidak akan menampung mereka. Juga tidak di pelataran kemah, tetapi di pintunya atau di luarnya, sehingga mereka dapat dilihat oleh semua orang yang datang untuk menjadi penonton dan saksi dari peristiwa tersebut. Ini menunjukkan kenekatan Korah dalam menentang Musa dan Harun. Sehingga kata-kata melawan mereka berdua, yaitu Musa dan Harun, disebutkan lagi. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Darcy menjelaskan bahwa sepanjang malam Korah pergi ke beberapa suku, meyakinkan mereka bahwa itu bukan untuk kepentingan pribadinya sendiri, tetapi untuk kebaikan umum. Bahwa ia bertindak melawan Musa dan Harun yang telah mengambil jabatan untuk diri mereka sendiri. Sepertinya Korah merasa yakin akan berhasil menjatuhkan Musa dan Harun setelah dia mendapatkan dukungan banyak orang. Betapa nekatnya Korah. Namun, kemuliaan Tuhan nampak di hadapan bangsa Israel dan Tuhan memutuskan untuk menghukum Korah dan kumpulannya, yang berarti Tuhan menganggap mereka yang bersalah dan berdosa. Tidak ada salahnya kalau kita terus mengevaluasi diri, sebab siapa tahu kita telah berbuat kesalahan atau dosa. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita berubah, bertobat dari kesalahan atau dosa kita. Kita harus menggunakan kesempatan itu supaya kita kembali berkenan di hadirat-Nya. Jangan bebal,
dan terus bertindak nekat dengan melawan Tuhan. Apalagi dengan meminta bantuan orang lain dan menghasut mereka untuk melakukan kesalahan atau dosa yang sama. Itu pasti akan mendatangkan hukuman Tuhan atas kita. Kata-kata bijak. Terlalu bodoh orang yang tidak menggunakan kesempatan untuk bertobat dari kesalahan atau dosanya. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk rendah hati dengan tidak melawan pimpinanku yang sah. Sebab itu berarti melawan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.